Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berhimpun dalam ibadah keluarga hari Rabu 12 Agustus 2020, yang di dalamnya merupakan ibadah keluarga bernuansa pemuda. Pemberitaan firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Penatua Tri Agustina Wulandari. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Sekalipun hari-hari di masa kini tidak selalu mudah untuk dijalani dan situasi bukan hanya tidak menguntungkan, tapi juga mengancam dan butuh usaha keras untuk bertahan, namun percayalah bahwa Tuhan adalah setia dan berjanji selalu memberi kekuatan. Sekalipun dunia ini masih diliputi kemelut, namun pengasihan Tuhan tetap nyata bagi kita sekeluarga. Itu yang membuat kita tetap memiliki pengharapan bahwa hari esok masih ada. Kita bersyukur pada Allah yang selalu melindungi kita di masa sulit ini. Kita bersyukur pada Allah yang selalu memberikan kita kesabaran dan mempertahankan hidup kita di tengah-tengah keprihatinan ini. Kita bersyukur kepada Allah yang tidak pernah berhenti memberikan kasih-Nya dengan kasih-Nya yang kekal. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyambut Tuhan, hadir dengan menaikkan madah bagi kemuliaan namanya, dengan bernyanyi dari Kitab Bakti 15 bait 1 dan 2. Puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita merendahkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Tuhan yang maha baik, Engkau mengucap syukur atas segala kebaikan, didikan, serta berkat yang telah Kau berikan kepada kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sekeluarga berkumpul untuk bersekutu, dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memuji, memuliakan nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala zaman. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca pujian berbalasan yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 hingga ayat ke-6 secara berbalasan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku Untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku.
Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, Tidak takut hatiku. sekalipun timbul peperangan melawan aku, Dalam hal itu pun aku tetap percaya. satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Itulah yang kuingini. diam di rumah Tuhan, Seumur hidupku. menyaksikan kemurahan Tuhan, Dan menikmati baiknya. sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, Mengatasi musuhku sekeliling aku. dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, bait 1 dan 2. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian 2, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada malam hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Allah, sebab kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian 2 ayat pertama sampai ke-7 yang berbunyi demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang.
Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat WA dari salah seorang teman baik saya. WA itu tulisannya begini, sedang apa Tri? Terus lanjut ke WA kedua, dia bilang begini lagi, kalau Tuhan panggil pada saat ini, saya sudah siap. Terus terang Bapak Ibu, saudara-saudara, agak kaget ketika saya membaca WA dari teman saya tersebut. Memang beberapa waktu yang lalu, dia mengalami kecelakaan sehingga tulang pahanya patah dan harus operasi. Operasi sudah dilakukan di rumah sakit, tetapi yang menjadi masalah adalah dia juga menderita komplikasi. Di antaranya ada penyakit diabetes, jantung, dan kelainan ginjal. Sehingga proses tahap pemulihan dari teman saya itu cukup lama. Akhirnya dia diminta oleh dokter untuk perawatan lanjut di rumah sakit dengan seorang perawat yang ada di rumah untuk bertugas untuk melayani dia, dan saat-saat tertentu dia harus dibawa ke rumah sakit untuk medical check up. Berbicara tentang hidup, bagaimana kita menghargai hidup yang Tuhan Allah kasih, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu menghargai hidup. Kita melihat ada dua alasan penting dalam hidup manusia. Yang pertama, bagaimana proses pembentukannya. Kemudian yang kedua, apakah tujuan ketika manusia itu dibentuk. Jelaslah dalam Alkitab yang kita baca tadi dikatakan bahwa Allah lah yang meng-create-nya, Allah lah yang menciptakannya. Lantas apa bahan pembentuknya? Alkitab mencatat kita manusia dibentuk dari debu tanah, suatu partikel dari tanah yang kecil yang mungkin tidak dianggap orang. Tanah tentu saja tempat kita berpijak, berarti sering diinjak-injak. Kalau kita lihat di sini berbicara tentang bahan pembentuk manusia, berarti kaitannya dengan ada menunjuk kata benda, di mana benda tersebut ada masa expirednya, ada masa kadaluarsanya, ada masa rusaknya. Tidak heran dalam kehidupan kita terkadang ada masa lelah di mana manusia perlu beristirahat. Ada masa sakit di mana tubuh kita perlu perbaikan. Ada masa berhentinya. Kalau mesin dibilang mati mesin, atau ada masa kematian. Alkitab mencatat umur kita 70 tahun, selebihnya Tuhan sayang. Kemudian kita lihat ketika Allah membentuk tubuh manusia dengan tangannya dari debu tanah, Allah juga menghembuskan nafasnya kepada tubuh yang dibentuk tadi. Ini berarti bahwa ada nafas Allah yang dihembuskan ke dalam tubuh kita. Berarti ada keinginan Allah atau kehendak Allah ketika Dia menciptakan manusia. Ada proses di mana pengangkatan derajat dari manusia dari debu tanah yang gampang diterbangkan oleh angin, yang diinjak-injak oleh makhluk hidup, diangkat derajatnya menjadi makhluk hidup yang mulia,
di mana kalau kita lihat di sini, manusia menduduki puncak penciptaan Allah paling tinggi di antara ciptaan Allah yang lain. Bapak Ibu, kalau kita buka dari Markus 16 ayatnya yang kelima, 15, di situ dikatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ini menjadi tujuan pokok ketika Allah menciptakan manusia. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tanda kutip, tidak hanya manusia tugas itu. Tetapi tugas itu dibebankan kepada manusia untuk memberitakan Injil juga kepada ciptaan Allah yang lain. Dalam hal ini tentu saja kita bisa melihat sekeliling alam semesta yang Tuhan Allah percayakan kepada kita. Pada kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 yang berbunyi demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita bicara pada ayat ini Bapak Ibu, sudah jelaslah manusia yang tadinya merupakan debu tanah, karena nafasnya berasal dari Allah, diberikan oleh Allah kehidupannya, dia diangkat derajatnya menjadi pengelola, diberikan kuasa oleh Allah kepada ciptaan Allah yang lain. Kata diberi kuasa oleh Allah berarti bukan kita pemilik dari jagat raya ini, tetapi ada Allah si pemilik jagat raya ini. Kita manusia hanya diminta untuk mengelola, memakai dari sumber daya alam yang Tuhan percayakan kepada kita sesuai dengan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau untuk memakai alam ini. Maka manusia harus mengelola dan melestarikan alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sesuai dengan kehendak hati si pemilik jagat raya. Tugas yang kedua atau tujuan yang kedua ketika manusia itu dibentuk bisa kita lihat dari kitab Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Ini tugas utama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti di sini ada pemberitaan Injil kepada sesama kita manusia. Di ayatnya yang ke-20 dikatakan, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kata mengajarkan, kalau kita sedang belajar Bapak Ibu, ini menunjuk kepada apa yang harus dikerjakan oleh yang diajarkan. Ibarat kata, Alkitab ini merupakan silabus, kemudian ada kompetensi-kompetensi dasar yang berupa materi-materi yang akan diajarkan. Materi apa yang diajarkan? Kalau kita lihat, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lewat apa? Lewat teladan Kristus yang telah diajarkan kepada kita, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, sesama kita. Dengan cara apa? Lewat hidup kita. Apakah hidup kita sudah mencerminkan apa yang Tuhan mau
kepada kita. Lewat contoh teladan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan kita yang mencerminkan kehadiran Allah dalam hidup kita, lewat nafas yang Tuhan Allah beri kepada kita. Sehingga jelaslah Bapak Ibu, bahwa tugas dan tanggung jawab kita ketika kita masih diberi nafas oleh Allah, tanda kutip, nafas itu berasal dari Allah, berarti miliknya Allah. Dan jika nafas itu masih ada pada kita sampai saat ini, berarti tugas Allah kepada kita di bumi ini belum selesai. Tugas apa? Yang pertama, seperti yang diterangkan tadi, pengelolaan sumber daya alam, mengelola sesuai yang Tuhan Allah mau. Yang kedua adalah pewartaan Injil kepada sesama kita, lewat apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, untuk kita kabarkan juga kepada orang lain, kepada sesama kita manusia, karena lewat itulah manusia diselamatkan. Saudara-saudara kekasih, pada saat ini dunia sedang dilanda dampak dari COVID-19. Mungkin banyak di antara kita yang kehilangan pekerjaan, penghasilannya berkurang ataupun tidak berpenghasilan, sakit penyakit yang mungkin banyak kita derita, ataupun banyak sekali bencana alam yang menimpa kita. Ingatlah bahwa tugas penginjilan kita belum selesai. Selagi masih diberi kesempatan bersamaan dengan nafas itu masih ada pada kita, maka tetaplah mencari perkenanan Allah di dalam kehidupan kita. Dan sesuai dengan janji Allah kepada kita, janji Kristus kepada kita, di ayat yang 20b dari kitab Matius 28. Ada janji yang sungguh indah, bahwa Dia, Yesus, akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti 214, bait pertama, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan apa yang seterusnya. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai saat ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat bersama-sama melakukan ibadah meskipun dalam kondisi yang berbeda. Terima kasih atas firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Bapa-Mu berkati agar firman tersebut dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Pada kesempatan hari ini, kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19, baik mereka yang harus melakukan isolasi mandiri maupun yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Bapa, Kau Maha Baik, kami percaya hanya Engkau yang mampu memulihkan keadaan mereka. Kami mohon Kau mau jamah sakit penyakit yang mereka rasakan saat ini, sehingga mereka dapat pulih kembali, berkumpul bersama keluarga, dan menjalani aktivitas mereka seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa untuk para medis dan ilmuwan yang berjuang bersama-sama memberantas pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa agar segala daya dan upaya yang mereka lakukan ada campur tangan Tuhan di dalamnya, sehingga apa yang mereka kerjakan dapat memulihkan keadaan ini. Juga kami mau berdoa untuk jajaran pemerintah, baik dari Bapak Presiden hingga tingkat RT, serta seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat bersama-sama mendukung upaya pemberantasan virus COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak pandemi COVID-19, sehingga harus kehilangan mata pencaharian. Bapa mau tolong dan pelihara mereka, sehingga dalam keadaan sulit ini, mereka tetap mengucap syukur kepadamu. Juga kami mau berdoa untuk komunitas sosial yang bersama-sama mau mendukung saudara-saudara kami yang terdampak pandemi dengan memberikan bantuan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah mengetuk pintu hati mereka. Semoga apa yang mereka kerjakan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, di tengah pandemi COVID-19, ada banyak perubahan yang terjadi di setiap aktivitas kami, termasuk di dalamnya penata layanan di gereja. Bapa, kami tahu kami tidak akan melakukan ini semua tanpa ada penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk semua orang yang terlibat di dalamnya, untuk selalu diberi kesehatan, sehingga tetap dapat melayani jemaat melalui ibadah online, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk umat-Mu Tuhan, terlebih khususnya jemaat di gereja Petra ini Tuhan, yang memiliki sakit penyakit, baik itu dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Engkau angkat penyakit tersebut Tuhan, Kau berkati obat-obatan yang mereka gunakan Tuhan, supaya sekiranya mereka dapat kembali beribadah lagi dengan-Mu Tuhan, kepadamu. Kepada Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan dan ingin menyampaikan doa pribadi, dipersilakan. Rangkaian syafaat ini kami alaskan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2, Tabu Gendang dan apa yang seterusnya. Sambil menari nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami memohon kiranya ungkapan syukur kami dapat Engkau terima agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah para petugas yang akan mengolah persembahan ini, agar dapat menjadi berkat bagi sesama, dan bimbinglah kami agar senantiasa tetap dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Putra yang tunggal dan kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Teruslah kita diubahkan untuk menjadi pribadi yang baik dan menjadi berkat bagi sesama melalui ucapan-ucapan yang membangun dan sikap saling mengasihi. Sambil tetap beriman dan setia kepada Yesus Kristus. Walaupun tantangan menghadang kehidupan ini, percayalah bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau pergi jauh maupun dekat, ingat Tuhanmu kan menjagamu tetap. Meskipun berat jalan kau tempuh, Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.